Yastrogi dan Kresna menuju Indonesia aman stroke. Hai, stroker harus bahagia. Halo. Waduh, saya hari ini. Assalamualaikum. Pak, kita di mana nih, Pak? Kita di Kuningan. Oh, Kuningan. Kita ketemu hari ini nih. Ketemu sama Pak Ketua Haryanto. Ketua Umum Kresna. Mungkin teman-teman stroker kalau tanya sama saya, Pak Andreas, bagaimana sih kita bisa bergabung dengan Kresna? Iya. Nah ini hari ini kita mau ngobrol langsung nih dengan Bapak Ketua Umum Kresna dan Bapak Sekretaris. Iya, sekretaris, betul. Bagian nulis. Kita ada ngobrol-ngobrol dulu ya, Mas. Iya. Apa sih melatar belakangi waktu itu kok bisa terbentuk Kresna nih, Pak? Ya, karena kita semua menyadari bahwa stroke itu penyakit yang sifatnya menyebabkan cacat tetap. Makanya harus dibikin komunitasnya. Supaya jadi ada aktivitas yang memenuhi syarat untuk penyembuhan. Pertama, penyembuhan pertama kali. Kedua, sehat. Setelah sembuh sehat. Ada sehat juga harus produktif. Harus produktif dan sejahtera. Karena teman-teman yang stroke itu kalau sudah kena stroke itu otomatis pendapatan berkurang. Oh, betul banget. Banyak yang begitu. Dan juga semangat hidupnya cenderung menurun. Betul itu, betul banget tuh. Yang ketiga, karena ada keterbatasan, makanya produktivitas juga rendah. Maka harus maka produktivitas turun juga. Makanya harus dibuatkan komunitas yang mampu untuk menelurkan atau membuat sarana penyembuhan pertama. Sembuh, sehat, produktif, sehat, produktif dan sejahtera. Tapi jangan lupa bahagia. Itu modal utama dulu. Bahagia itu harus semangat dulu. Harus kesana. Pak, Kresna itu apa sih, Pak? Kresna itu singkatan. Iya. Saya pikir dulu orang. Tapi dari singkatan itu membawa karakternya. Karakter pewayangan Kresna. Iya. Pak Haryanto sangat paham filosofi Kresna. Kalau disingkat, komunitas rehabilitasi stroke holistik Nusantara. Itu berarti ada apa namanya? Ada artinya tuh. Ada holistik tadi. Holistik. KHERSNA. Iya. Nusantara NA. Kalau di pewayangan itu Kresna itu sebagai orang yang bijak. Orang bijak. Yang kedua juga banyak manfaat orang lain, terus melindungi, mengayomi, dan juga sebagai satria utama. Pilih tanding. Namanya ada panahnya Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan, Wheel of Life. Ada 8 hal yang harus dilakukan. Jadi 8 hal itu yang pertama spiritualitas, apapun agamanya. Kedua family, harus seimbang. Karena teman-teman yang kena stroke itu ada juga maaf ditinggal sama istrinya, nggak diurusin sama anaknya. Jadi family harus penting. Kalau stroker wanita ditinggal suaminya. Gitu. Makanya harus diperhatikan. Ketiga juga masalah usaha.
Susah. produktivitas Iya. supaya mendapatkan income lagi. Yang keempat, kesehatan ini prioritas. Ya. Jadi orang menderita stroke kesehatannya dilakukan dengan baik. Betul. Harus kembali sehat. Ya, yang kelima, mohon maaf, keuangan finansial. Itu Pak, sorry, itu yang dimaksud holistik atau apa ya tadi? Iya, dari 8. Menyeluruh. Yang maaf, baru kelima ya. Waduh. Terus yang keenam, networking. Oh, ada. Ya, kayak jaringan kayak kita tuh jadi anggota sekarang sudah ratusan itu networking untuk saling ada edukasi. Jadi selain networking edukasi. Pendidikan supaya makin bertambah pengetahuannya untuk penyembuhan, terapi-terapi dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah yang ke-8, gaya hidupnya. Gaya hidupnya diperbaiki. Betul. Bukan seperti awal Sebelum kena stroke. Nah, stroke masih mohon maaf hidupannya hura-hura, tahu poros dan lain sebagainya, Makan sembarangan, makan sembarangan, begadang, kurang tidur, terus sekarang tidur dan sebagainya. Makanya harus diatur bahwa pola hidupnya, pola hidup sehat. Ya, jadi Makan gaya sehat. hidupnya dengan baik. Jadi 8 hal itu yang holistik. Kalau disingkat jadi 4 hal yang perlu perhatian. Teman-teman stroke, terutama Krishna, pertama itu healing. Jadi fokus kita pertama, proses pertama healing, penyembuhan. Ya. Ya. Yang kedua happiness, bahagia. Ya. Yang ketiga sukses. Ya, sukses. Sukses. Terus yang keempat greatness, kemuliaan. Nah, jadi 4 itu sebagai landasan kita. Ya. Untuk terwujudnya harus 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, loving God, mencintai sama Tuhan. Ya, siapapun agamanya. Betul. Loving God, loving God. Kedua, blessing others, manfaat orang lain. Ya, Blessing bermanfaat, others, Menjadi memberkati. memberkati semua orang, Ya. apapun agamanya. Ya, yang ketiga self improvement, memperbaiki diri. Kalau nggak dilakukan, nggak jadi. Gitu. Kalau semangatnya memperbaiki diri nggak ada, gimana bisa bermanfaat bagi orang lain? Makanya yang pertama loving God, mencintai pada Tuhan. Itu sumber penyembuhan. Karena mau sembuh itu ya dengan cinta. Dan cinta syukur. Kalau cinta dan syukur pasti menumbuhkan kesembuhan. Paling tidak 50-60% kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Pak Hadianto, kan sebagai ketua di Kresna itu kan banyak yang maaf ya kayak teman saya, juga ya. Apakah juga ada semacam mungkin Bapak sebagai penderita stroke juga? Ada Bapak ya? Iya, saya menderita stroke. Ya, stroke juga. Stroke juga. Iya. 2 tahun yang lalu nggak bisa banyak bicara Iya, tentang gitu. stroke. Kita ini stroker semua. Iya. Sehat-sehat ya. Waduh, saya bikin orang sehat tuh Pak ya. Juga ya. Juga. Karena agak bertanya, Bapak juga betul ya? Stroke, 2 tahun yang lalu kena stroke. 2 bulan dirawat di rumah sakit Gatot Subroto. Gak bisa ngapa-ngapain. Mohon maaf, BAB di tempat tidur, kencing di tempat tidur kanan. Tapi bagus Pak. Alhamdulillah sekarang udah udah. Mantap. Kita hampir kena. Jadi bukti bahwa memang beliau sudah pantas menjadi ketua umum. Karena buktinya ini politiknya udah. Nah ini kalau kenal dulu dengan Mas. Yo. Mas. Yo, gitu, iya.
sekjen tuh. Mas saja, Mas. Bukannya di bawah. Yuyu. Itu masih saudaraan. Dia lahir duluan. Mas Yoyo, maaf nih. Pak, nah itu sehat dah. Sehat. Ya, tapi namanya orang stroke itu memang harus terus-menerus untuk mengejar pemulihan. Jadi karena ada fisiologis yang terjadi spastik ya. Spastik itu kekakuan otot, ada pemendekan otot. Kalau itu tidak dilatih, dia akan ada mekanisme semakin kaku. Harus dilatih terus. Begitu udah dilatih, udah bagus, berhenti nih, nggak latihan karena males atau karena apa gitu. Bisa balik lagi. Makanya orang stroke itu ada istilahnya hidup baru. Harus menerima kondisi oh ya stroke. Tapi kita harus menerima, terus berserah, tapi bukan pasrah. Kalau pasrah ya sudah jadi begitu. Betul. Tadi love code tadi kan. Ini berserah kepada Tuhan. Saya menerima kondisi seperti sekarang, tapi saya harus bangkit. Emosi saya, mental saya harus bangkit, dan saya harus mengejar pemulihan, mengejar ekonomi yang tadi terpuruk ya, terutama ini misalnya karyawan bisa di PHK karena dianggap tidak produktif ya kan, atau kemudian mungkin punya usaha mandiri tapi karena kondisinya akhirnya nggak bisa menjalankan, nggak bisa berjalan lagi. Itu sedikit demi sedikit harus dikejar sehingga kita struktur itu harus meletakkan sesuatu ke depan, itu yang harus saya raih gitu. Begitu Mas. Biar yakin nih kalau Mas Yoyo kan sehat banget tuh bapak-bapak yang tapi saya nggak bisa menendang ke atas. Kiri atau kanan? Saya kiri. Karena nggak kelihatan, saya makanya itu saya tanya ini kanan atau kiri? Kiri. Tuh, wah. Tapi kalau kita berjalan, kalau kita diem atau foto, nggak kelihatan nih. Kalau berjalan ya masih kelihatan lah sedikit-sedikit. Tapi itu harus kita nikmati sambil berproses. Dan tidak boleh malu. Ya, tidak boleh malu, kemudian tidak boleh malas, tidak boleh pasrah. Berserah. Pasrah itu diganti dengan berserah kepada Tuhan. Jadi tadi nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Suryo sudah lebih jelas diceritakan kita ini jelas. Nah Pak, aku mau tahu nih, ada nggak sih tujuan dari organisasi ini? Maksudnya yayasan ini buat kami para stroker ini? Ya. Tujuan yang utama ya pertama sembuh, itu yang penting. Yang kedua harus dipikirkan juga bagaimana meningkatkan produktivitas supaya produktif ya terus bahagia bermanfaat orang lain. Jadi orang stroke itu jangan melukru ya. Melukru yang tadi kalau saya bilang malu, males, pasrah, lukru. Jadi udah diem aja, jadi kembang amben ya kalau orang jadi di tempat tidur saja, nggak mau usaha, nggak mau yang lain-lain. Nggak melukru apa? Jelasin secara Indonesia. Banyak gambarannya kira-kira seperti ini. Melukru itu dulu Lai Ambon aktivis, kemana-mana, ya kan. Terus kemudian banyak teman, bergaul, usaha berjalan lancar. Begitu kena stroke, disuruh latihan nggak mau, terus diajak teman untuk ke sana misalnya malu, terus ada yang ngajari begini-begini nggak percaya, udah tidur aja di tempat tidur, kemudian kakinya menjadi kempes sebelah, menjadi kecil, jangankan berjalan, berdiri aja mungkin susah. Itu gambaran dari ngelukru, kira-kira seperti itu. Tidak ada semangat hidup lagi. Gitu. Mas Yoyo, ini banyak subscriber dan viewer dari Stroke Terus Bahagia dan Sang Pendekar Stroke itu sering bertanya mereka, bagaimana sih caranya saya menjadi anggota Kresna? Terus ada yang tanya lagi Bang, di daerahku kira-kira sudah ada juga Kresna? Saya juga agak sulit menjawabnya Bang. Itu gimana? Nah kita tanya langsung. Mungkin siapa yang bisa menjawab?
Saya tambah dulu ya. Iya. Jadi dulu pada awal pembentukannya, kebetulan Pak Suryo ini salah satu dari pendiri Yayasan Krishna. Kita berawal dari WA Group nih. Ya, WA Group. Sebenarnya WA Group ini banyak. Sampai mungkin bisa punya 100 WA Group bisa jadi gitu kan. Sampai juga begitu. Nah, dari WA Group ini biasanya sih isinya pertama memang ada yang share latihan, kemudian ada yang memberikan motivasi, kemudian mungkin juga ada yang rumpi malah begitu. Ada mungkin ada tempat-tempat mengeluh saja begitu. Nah, kita berangkat dari situ, bagaimana ini supaya grup WA ini punya legalitas. Kalau sudah punya legalitas, kita bisa action lebih real, membantu teman-teman stroker yang mungkin tidak terjangkau oleh sosial, oleh kelompok dan lain sebagainya, sehingga kita membuat yayasan, ya berupa yayasan, sehingga kalau komunikasi di WA Group ada, kemudian di yayasan juga ada. Yayasan ini nanti harapannya apa? Selain kita punya tempat untuk membantu pemulihan secara fisik, juga untuk mental, bahkan juga dari sisi ekonomi. Terutama teman-teman ini yang terpengaruh ya, yang terpengaruh langsung dan kemudian memang menurunkan derajat hidup, karena ini pengaruhnya besar. Stroke ini bisa menurunkan derajat hidup baik kepada stroker termasuk pada keluarganya. Nah, ini yang ingin kita jangkau. Jadi memang memulai dari awal, memulai itu bukan sesuatu yang gampang ternyata Mas. Tapi punya ide bisa direalisasikan, dimulai, legalitas ada, kemudian mulai bergulir. Terus kalau tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa masuk grup anggota. Iya. Kita menerima anggota dari kelompok manapun. Bisa. Mau punya di grup WA ini silakan, mau di yayasan ini silakan. Tetapi kita tidak harus memilih-milih, tidak. Seluruh Dan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Cuma memang Indonesia ini kan ada sekian banyak provinsi gitu ya. Sementara ini kita masih berkoordinasi lewat WA. Nanti setiap lokasi ini mulai dijangkau teman-teman stroker ini. Ya, di dalam satu wadah kelompok dulu. Nah, nanti baru dari sisi yayasan legalitasnya ini mulai berjalan begitu. Terutama kota-kota atau provinsi yang memang strokernya banyak. Ya, yang penduduknya banyak, misalnya Jakarta ini banyak nih penduduknya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak. Tapi di luar pulau kita juga sudah ada anggota yang berkomunikasi, gitu. Jadi nanti di setiap daerah itu juga kita berharap membuat apa sih? Bukan, komisariat daerah, komisariat daerah. Gitu ya. Komisariat daerah. Betul, kita mau ngomong setelah syuting susah banget. Berarti pernah stroke ya Mas? Iya. Jadi bisa nggak kira-kira nanti kalau ada yang bertanya bagaimana masuk anggota Krishna, terus apa sih yang kami ini berdua nih mintakan agar mereka mau apa harus memasukkan data ya, harus ada ya. Ada. Jadi dari Sekretariat Krishna sudah membuatkan Google Form begitu ya. Ada Google Form untuk yang bisa mengisi lewat HP atau online. Tapi kalau yang misalnya nggak punya HP atau nggak bisa, itu nanti dari komunitas terdekatnya dengan temannya itu bisa membantu. Kenapa data ini kita perlukan? Bukan sekedar WA Group saja, tetapi kita ada database-nya di pusat. Ini nanti data ini juga kita akan nge-link kepada entitas yang berhubungan, misalnya dengan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS, atau rumah sakit terdekat. Misalnya ada sesuatu nih dengan anggota, misalnya Mas Fredrik, ini tinggalnya di mana Mas? Di Cengkareng. Di Cengkareng. Nah, misalnya di Cengkareng kita juga nge-link dengan rumah sakit terdekat. Ya, misalnya tiba-tiba ada informasi Mas Fredrik serangan stroke kedua. Amit-amit ya, ini cerita saja ini. Nah, jangan sampai dapat informasi
dari kita membantu mengelingkan dengan rumah sakit terdekat atau juga dengan teman entitas yang terdekat itu. Ini Mas Fredrik ada informasi begini, bagaimana ini supaya bisa secepatnya ditangani sehingga yang namanya stroke kedua tadi golden time-nya mendapat sehingga tidak terpengaruh nih dalam waktu sebentar sudah bisa ditangani dan tidak menjadi stroke kedua. Contohnya misalnya sebegitu maksudnya. Termasuk misalnya dengan BPJS. Ternyata yang bersangkutan ini ada hubungannya dengan BPJS, tetapi kalau tidak ada yang mengelingkan dengan administrasi di rumah sakit, kadang-kadang ini kan menunggu, ya kan, untuk ditangani ini menunggu. Tapi begitu ada dari kita atau teman kita yang terdekat di sana, kemudian mengurusi administrasi yang bersangkutan langsung masuk UGD dan sebagainya, beres semua. Itu harapannya begitu, Mas. Kira sudah ada linknya nggak Pak untuk database itu nanti? Udah. Ya. Ada nanti dengan podcast ini semoga link itu bisa dibantu untuk nge-sharekan gitu. Ya. Di kolom komentar Ya. description nanti kita masukkan di sini ya. Link ke yayasan ataupun ke WA group. Karena kita sering mengkomunikasikan ke anggota juga lewat WA group. Ada mana kita tanya lagi nggak? Oke Pak, kalau gejala stroke itu dimulai dari apa? Dimulai dan apa Pak? Pertama biasanya kepas-kepas. Terus kedua juga pusing-pusing. Karena tekanan darah tinggi meningkat. Itu harus diwaspadai. Harus waspadai, terus pegal-pegal karena kolesterolnya meningkat. Itu. Jadi Kalau pundaknya sakit. Itu gejala yang jangan diremeh-temehkan. Dia harus diwaspadai. Betul. Segera cek lab bagaimana kondisi kolesterolnya, tekanan darah yang tinggi, gula darahnya gimana. Itu untuk mendeteksi awal supaya tidak kena stroke. Jadi langsung diterapi. Terapi itu macam-macam. Pertama yang harus dilakukan yang medis, gitu. Penanganan medis. Medis. Kedua, yang paling menentukan itu pola hidup. Pola hidup itu makan nggak boleh sembarangan, Jeroan. Rawon buntut, itu bikin repot itu. Sop buntut gitu. Dulu Bang Derik apa? Kambing, gulai. Kepala kambing, sate. Yang berlemak ini saya tambahkan yang mungkin orang yang sehat itu kurang tahu, kurang paham. Lemak itu sebenarnya memberikan indera di mulut kita. Itu salah satu indera yang sering kita sebutkan garam, pengecap ya, garam, kemudian asin, pahit, ya, asam begitu ya. Ada satu lagi, gurih. Gurih itu dari mana? Dari lemak. Santan, kemudian sate. Kalau ada yang lemaknya itu, wah itu yang malah enak, bikin enak itu. Itu Bang Derik itu sebelum kena serangan stroke malamnya gulai sate kambing loh. Saya makan siang. Dan itu bukan hanya satu malam ya, 5 hari ya. Tambah durian sama kopi. Jadi gitu. Ternyata yang enak-enak itu bikin tidak enak. Pada akhirnya dengan apa? Sebentar kita mau ngomongin stroke lagi. Boleh tanya, tahu nggak Pak? Bapak serangan stroke-nya apa ya Pak? Hemorrhagic atau pecah? Hemorrhagic pecah. Kalau pecah berarti tekanan darahnya tinggi ya Pak ya? Pasti tinggi. Saya kena. Kamu pun jembatan ya? Kalau saya sumbatan. Salaman dulu. Salamannya gitu loh, jangan gitu dong. Nah, saya pingin cerita sumbatan. Kalau saya ini penyebabnya bukan karena makanan, bukan kolesterol, juga bukan gula, bukan tekanan darah. Jadi saya sebenarnya pada saat serangan pertama itu, memang serangan hanya pertama ya, artinya 1,5 jam sejak serangan, saya sudah masuk rumah sakit internasional. Dan saya itu serangannya di luar negeri
sedang tugas di luar, betul. Karena situasi di luar negeri itu saat itu sedang ada kudeta militer, sehingga saya tidak tertangani dengan baik. Saya begitu masuk, nggak ada dokter, yang ada dokter jaga. Dokter jaga ini bekerjanya apa? Konsul, telepon dulu dokternya. Oh, per telepon. Kemudian baru diambil darah. Diambil darah, datanya semuanya bagus. Konsul lagi mereka. Waktu kan berlalu kan. Terus kemudian disuruh CT scan. Dari CT scan nggak ada apa-apa. Konsul lagi mereka. Suruh ngambil darah lagi, 2 kali ngambil darah. Konsul lagi. Jadi udah 5 jam di rumah sakit itu nggak ada tindakan apa-apa, Pak. Saya ada di kelinci percobaan aja itu, diambil darah seret. Nah, kemudian ada jam malam. Sudah jam 6 malam, saya diharuskan pulang. Rumah sakit tutup lagi. Karena kalau lewat dari jam 7, kelihatan kamu di jalan, dor. Jadi di negara mana, Pak? Myanmar? Di Myanmar. Iya. Akhirnya pulang. Apa yang terjadi? Besok pagi, ngesot sudah saya. Bukan hanya suster aja yang ngesot, saya juga ngesot. Yang namanya apa tuh, Pak? Golden time. Golden period, ya. Udah lewat, berlalu. Walaupun saya di rumah sakit. Padahal di rumah sakit. Rumah sakit internasional. Lagi perang lagi. Alatnya canggih, semuanya canggih. Rumah sakitnya baru, tetapi kondisian. Iya, orangnya nggak ada. Begitu. Yang menangani ada percuma. Baru besoknya saya ke rumah sakit lagi. Setelah di rumah sakit lagi, barulah data itu dipegang oleh profesor wanita. Tapi dia juga nggak ke rumah sakit, dikirim datanya. Baru saya di video call. Video call sama profesor nih wanita yang ngobrol. Tuanya mungkin karena bahasa Inggris kena seteluk kan beda dong. Jadi biasanya ewes jadi owos-owos. Jadi masih nggak nyambung. Besok pagi dia datang, baru digali, diidentifikasi. Datamu semua bagus. Saya ditanya, ada genetik tidak? Keluarga? Saya bilang nggak. Olahraga saya bagus. Karena saat itu selain ada namanya lockdown, juga ada kudeta militer. Udah kerjaannya olahraga doang di rumah, di apartemen, ya kan. Terus ditanya, pola makanmu gimana? Pola makan dari data darah kan menjelaskan ya Pak ya. Kalau kita makan sehat dan tidak sehat, darahnya itu akan menggambarkan. Oh ya, kamu bagus. Minum alkohol? Ya kalau 1 sloki adalah begitu, tapi bukan peminum. Begitu. Merokok tidak. Terus kemudian ini pertanyaan kunci sekarang. Ada apa denganmu 4 hari terakhir? 4 hari terakhir. Saya lagi mikir. Dia sudah tahu jawabannya si profesor itu. Jadi dia yang menjawab, tetapi mancing saya. Hanya tinggal saya mengiyakan atau tidak. Kamu stres ya? Kamu stres ya? Itu pertanyaan. Banyak pikiran. Iya, bukan 4 hari kalau saya bilang stresnya. Udah 1 bulan. Sudah 1 bulan. Nah, itu baru dibilangi bahwa kenapa stres itu bisa menyebabkan stroke. Di situ saya dijelaskan mekanisme. Ini sorry cerita agak panjang ya. Bagus betul. Jadi sebenarnya darah kita, mekanisme darah kita itu pintar. Di dalam darah kita itu memproduksi namanya NO, nitrit oxide. Banyak nih udah cerita NO ini sudah banyak. Bahkan kalau sampai butuh NO pun itu bisa dimasukkan, bisa dilewatkan. Hiperbarik oksigen juga bisa, kemudian lewat ini juga bisa. Nah ternyata stres itu menyebabkan peningkatan dari trombosit. Jadi darah kita ini disusun oleh trombosit, leukosit, eritrosit, dan plasma darah. Trombosit ini mengentalkan darah. Nah dengan stres itu proses trombolisis yang dihasilkan oleh endotel pembuluh darah menghasilkan NO ini tugasnya untuk menetralisir darah, mencairkan darah. Karena NO-nya turun,
trombositnya naik, trombusnya banyak, gumpalannya semakin banyak, itu yang menyumbat, Mas. Makanya jangan stres. Jadi stres. Stres boleh datang, tapi bagaimana kita memanage stres? Iya. Makanya tadi stroker harus happy ya. Iya. Kalau happy, stresnya pergi. Iya. Gitu. Tapi terima kasih dulu kita sore ini seru banget nih. Tadi dijelaskan tentang Krishna itu apa, bagaimana tadi pertanyaan banyak juga dari teman-teman stroker ya. Kita waktunya kurang panjang ini. Kurang panjang memang. Tapi sutradara udah bilang 5 menit lagi ya. Dan juga Nanti disambung. dijelaskan oleh sekretaris Krishna juga bagaimana dulu mengenai serangan stroke-nya ya Pak ya. Ya. Oke, jadi bersyukur nih kita dapat Betul banget. informasi terbaru ya. Gitu ya. Jadi kita ucapan terima kasih dong. Alhamdulillah, terima kasih. Siapa? Coba. Wah. Suryanto. Oh, salah. Ada kenalan kan? Iya. Siapa itu? Haryanto, Suryo, Panguripan. Sebenarnya bisa salah. Oh iya, biar jawab ya. Pinter ngeles ya. Pinter ngeles ini, ngeles pinter ini. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, itu kan lupa lagi. Iya. Pak Haryanto, Panguripan, Iya. dan Pak Yoyo Pak Yoyo Supandi. Pak Yoyo Supandi. Ya, teman-teman subscriber dan viewer stroker harus bahagia dan Sang pendekar stroke. Terima kasih sampai sini. Nanti kita sambung lagi. Kita bisa ngobrol. Hore. Oke, selamat. Stroker. Assalamualaikum.